Ya, terus itu man kita buka kita pun kita kata harus jamaah itulah baca tidak dijawab Quran karena setiap ayat yang ditarkin itu kau jangan takut berulang lagi ada datang makhluk sama cak kau yang bukan akhir anak itu dah itulah dan yang man kita buka man kiblat buka alhamdulillah tak putus musola nah itu untuk itu menjawab pertanyaan itu udah baca dihafal tapi harus diamalkan. Nah itulah salah sikap kita mempelajari tauhid karena di akhir zaman ini sudah langka bertauhid kepada Allah. Silakan lewat jalur mana terserah, yang penting dia keyakinan. Syarat pertama tidak boleh sak di hati ragu, tidak boleh. Pertama wujud Allah ada, tidak mungkin lah dunia ini jadi dewa selesai ini. Terus itu kita terdahulu, terus itu Bapa kekal Allah, tidak mungkin di dunia Allah dan dia kekal, itu tidak kekal. Dulu ada nenek itu sudah mati lagi kemana nih? Satu Bapa wujud kita mampu mukhalaqatul hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Kalau makhluk ciptaan itu di sisi atas, bawah, kanan, kiri, aku bego. Kalau Allah tidak hati, dia yang mencipta itu semua. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Apa yang terlintas di pikiran, di hati. Ada hadis ulama mengatakan kayak di situ kita berjumpa dengan Allah. Kalimat di situ berjumpa itu bukan seperti kita melihat jasad benda, tidak kembali ya. Di dalam Al-Quran Nabi Isa ketemu Allah di bukit Dado, bukan ketemu jasad bentuknya. Kalau memang kau nak jengok aku tak sanggup, kau jengok dulu ciptaan aku baik coba. Kapan dia angkat Allah turun itu sanggup. Nah dari situlah tidak ada boleh lagi kalimat aku nak melihat Allah di dalam Al-Quran. Semenjak Nabi Musa dia nak jengok Allah langsung kan, ada besok. Tapi ada kita perlu ya Allah, waduh ulama-ulama artinya melihat Allah, artinya melihat Allah itu melihat ciptaannya. Jadi jangan langsung diponis sesat. Ini tidak boleh. Bukan kalangan kita nak menyesat uang, nak mengkafirkan seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Arabi, Ibnu Ghazali itu memang hujjatul Islam di zaman dia. Kalau cek kita ni cuma batas belajar, udah tidak sepaham. Jangan sampai putus silaturahmi gitu. Di dalam perbedaan boleh. Sekarang ini musuh fikri, perang pemikiran. Makanya negara luar itu seperti Palestina diserang oleh Israel itu kita belajar begitu. Perang pemikiran boleh, cuma jangan kalau tidak setuju lah nak ngebunuh. Ada nak jihad bunuh diri. Melakukan. Dah hati ajaran Nabi. Tidak. Nanti kalau dia hukum sudah ada Nabi. Itu udah kata Nabi. Di hadis itu Habib Umar bin Habis mengatakan kalau ada Nabi dihina, dicaci maki, kalau satu muka hadis itu kata tidak galanya pun sudah. Itu nah itulah tauhid, indahnya tauhid. Kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak murid dari 10 kitab kemarin juga bagi ke referensi buku-bukunya dari mana sumbernya, jangan sampai tersesat itu ada sumbernya. Nah itu bahaya. Sesat di jalan, tapi ya itulah tidak ada yang akan sesat kalau tidak diizinkan Allah, kan tidak akan mendapat petunjuk. Kalau Allah tidak akan menaruh hidayah di hatinya. Pinterlah dia, kayulah dia, itu bukan patokan yang harus diurus. Kekayaan, kemuliaan, banyak duit, sugi, ganteng, besar tinggi, rumah murah-murah bukan patokan kita jadi mulia, dapat hidayah. Tidak. Dekil, hitam, muda, dapat hidayah. Bila dirabah sendalnya ada di surga, bunyi sampai bila dirabah amalan aku sampai baca terlalu bunyi tidak di surga. Ditanya ke Nabi. Nah itu dan di dalam kitab itu ada kitab Lembang namanya Risalatul Tauhid, ada juga Al-Qur'an, ada sifat 20 di dalamnya itu. Sifat 20 dan ada nama Ratus Saman untuk mudah belajar kitab-kitab tauhid yang sudah diterjemah bahasa Indonesia campur bahasa Lembang antara sikapnya
serahkan diri kepada Allah segalanya. Kalau kita ini sholat, jasad kita ini ruku itu bukan ciptaan kita, ruku itu ciptaan Allah. Suara ini bukan ciptaan kita, ini ciptaan Allah. Nah itu kalau kita pakai tauhid itu qalbi di hati. Kalau secara fikir qalbi itu niat baik, tapi kalau di tauhid bahas lagi supaya jangan merasa memiliki bahwa aku ini beramal, aku ini berzikir. Baliklah bahwa itu karunia Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah sikonya ini ada amalan adab zaman dari Syekh Abdul Somad Palembani ini, Somad Palembani dari guru ke guru sampailah ke Abah Zukri, terus itu ke Teguh Hasan. Ada silsilah juga kita baca dari sahabat-sahabat Nabi itu sudah kalau dalam barangnya. Dan ada yang tidak tertulis di sini, kalau nak mantau diambil dari guru yang tidak tertulis pula, artinya bahwa dia tidak bisa menukil dari kitab, tidak bisa. Ada terjemahan, ada tambahan dari guru untuk itu beramal. Dan kita baca di dalamnya ini ada istighfar, ada sholawat, ada munajat, ada meminta ampun nenek moyang kita sudah meninggal, begitu ada kedewean ini untuk seluruh umat muslimat yang sudah meninggal. Doa maka, yang pertama ini kita baca istighfar, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullahalazim min kulli dzambin zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berhubung waktunya sedikit, ini setengah jaman untuk kita baca, kita singkat sekali-sekali. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
La
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
di diri kita. Ya, kalau itu kita merasa punya kita, nah kita jadi Tuhan, itulah nak dibuang. Ya, Putra diroda ilmu hayat sama pasal bukan milik kita, milik Allah. Dia akan kembali ke Allah. Nah, ini bahasa ini setiap bulan anak ke sini sekali dan setelah itu di masjid lain. Kalau masjid lain minta aja ini. Didiktinya, ditanya, dalilnya, hadisnya, tampil jengam. Nah itu masjid awal, masjid al-falah, dan isi masjid al-muni, masjid musola kita ini. Terus di pengajian, jangan lupa. Nah itu sifat Allah yang wajib ada pada Allah. Terdapat 7 sifat wajib, kedua iroda ilmu ayat sama masa. Sifat Allah itu yang kita bahas sekarang tentang ilmu, artinya maha mengetahui. Allah pintar, tak bodoh, tak boleh kita omong kalau tak tahu, baru bisa tak boleh. Allah maha mengetahui, maha segala kepintarannya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Bagi Allah untuk menciptakan sesuatu tak perlu belajar, kepintaran Allah tak perlu belajar, itu baru pintarnya. Yang kedua, kalau memang pintar dia, Allah itu berilmuan, tak kata yang tersembunyi bagi Allah. Itu baru pintar. Kalau kita banyak yang tak tahu. Kita sebatas sadar walaupun kita profesor, doktor, MS, OSS, apalagi ditanya 1 tambah 1 bisa jawab. Katik ngorok, apalagi tambah 1 habis. Nah itu bukti. Bahwa yang pintar itu hanya satu, hanya Allah. Sifat Allah itu maha ilmu, maha mengetahui, pintar. Hadisnya mana? Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau dalam pakai Allah satu, subhanaka la ilma lana, maha suci Allah, maha mengetahui. Qalu itu siapa berkata? Malaikat. Tidak ada kami ketahui Allah kecuali engkau berita. Kalau malaikat dan baca itu dengan Allah. Kata Allah, hai malaikatku, ada tak yang kau tahu? Sebelum aku beritahu, dijawablah baru subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak ada yang kami tahu kecuali Allah yang bertahu. Itulah sifat Allah. Hadirin rahmatullah, sifat Allah maha mengetahui, tidak ada tersembunyi bagi Allah. Yang mencintai makhluknya, apalagi orang beriman, Allah sangat tahu kita ini, ya kan? Ciptaannya dan Allah sangat sayang. Ciptaan manusia ini Allah sangat sayang, apalagi yang beriman, kan? Dia tahu ni mulut kita suka tergelincir ngomongin riba, fitnah, paling kecil namimah, ngomongin kekurangan orang lain. Banyak di sekolah kami itu kalau nak naik pangkat itu bukan oleh prestasi yo, oleh ngomongin kejelekan orang lain. Itu apa? Oh ini prestasi gitu. Kan? Saran pertanyaan kerja yang benar pendidikan. Habis Quran, hafal hadis Nawawi, hafal Bukhari, Muslim, jadi bagi habis cemburu. Mana cemburu ya? Dia hafal hadis Bukhari, Muslim, hafal di luar barat. Nah kita ini baca ini mana? Dan Allah sangat tahu kita ini manusia ciptaannya sudah sering tergelincir kesalahan-kesalahan dosa.
lagi di akhir ke Allah manusia itu di akhir ke Allah, ditangguh ke Allah sampai akhir hayat dia. Itu tidak ada bertobat kepada Allah. Dibukanya sedikit, apa-apa. Tidak mati lagi jabatan dulu langsung pangkat jabatan. Bukan oleh kita lihat strategi karena Allah belum buka ya. Kalau Allah buka, tidak sudah habis gitu. Tidak Allah tangguhkan. Seandainya Allah bisa kita bermaksiat, berbuat dosa, langsung Allah mati itu. Ya umat Israel dalam Palestina itu, habis gitu ya. Maka ciri pengampunan Allah kalau dia masih itu berarti masih ada pengampunan Allah. Israel yang ngebumi Palestina masih itu, tentara masih itu, masih ada pengampunan Allah. Belum ada